Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi ketiga nih, yaitu ada Intrusion Detection System yang bisa disebut IDS. IDS ini adalah sistem keamanan yang berfungsi untuk memantau, menganalisis, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi pada sistem atau jaringan. IDS juga bekerja dengan cara mengawasi lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem, kemudian membandingkannya dengan pola serangan yang sudah dikenal atau mendeteksi anomali yang tidak biasa. IDS juga memiliki dampak positifnya. Ketika IDS menemukan indikasi adanya penyusupan atau aktivitas berbahaya, sistem akan memberikan peringkat alert kepada administrator agar dapat segera dilakukan tindakan pencegahan. IDS tidak secara langsung memblokir serangan, tetapi berperan penting dalam deteksi dini dan monitoring keamanan. Dengan adanya IDS, administrator dapat mengetahui jenis serangan yang terjadi, waktu terjadinya, serta sumber serangan, sehingga keamanan sistem operasi dapat ditingkatkan secara lebih efektif. Dan tentunya papan inti dari IDS adalah IDS bisa membantu sistem tidak kecolongan diam-diam, dan IDS mungkin nggak kelihatan kerjanya, tapi kalau alarm berbunyi itu tanda dia lagi menyelesaikan sistem. Dan kita akan melanjutkan ke materi 4, yaitu antivirus dan anti-malware. Apa sih antivirus dan anti-malware? Antivirus dan anti-malware adalah perangkat lunak keamanan yang berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program berbahaya seperti malware dari sistem operasi. Malware mencakup berbagai jenis ancaman seperti virus, worm, trojan, spyware, adware, dan ransomware yang dapat merusak sistem, memperlambat kinerja komputer, serta mencuri data pengguna. Antivirus dan anti-malware juga memiliki dampak positif, yaitu bekerja dengan cara memindai file, aplikasi, dan aktivitas sistem, kemudian membandingkannya dengan database ancaman yang sudah dikenal atau menganalisis perilaku mencurigakan. Jika ditemukan malware, sistem akan mengarantina atau memblokir dan bahkan menghapus ancaman tersebut. Oleh karena itu, penggunaan antivirus dan anti-malware yang selalu diperbarui sangat penting sebagai countermeasure untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan kedalaman sistem operasi dari serangan siber. Dan lagi-lagi tentunya antivirus dan anti-malware memiliki papan inti, yaitu intinya antivirus dan anti-malware itu menjaga kesehatan sistem. Kerjanya diam tapi efeknya besar. Dan kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu ada secure configuration. Secure configuration adalah proses pengaturan sistem operasi dan perangkat lunak dengan standar keamanan yang tepat untuk mengurangi risiko ancaman dan penyalahgunaan sistem. Secure configuration dilakukan dengan cara mengatur sistem sejak awal agar hanya fitur dan layanan yang benar-benar diperlukan saja yang aktif, sehingga peluang celah keamanan dapat diminimalkan. Secure configuration juga memiliki dampak positif, yaitu penerapan secure configuration meliputi pembatasan hak akses pengguna sesuai kebutuhan atau latch privilege, penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan kebijakan keamanan, menonaktifkan layanan atau port yang tidak digunakan, serta mengamankan akun administrator dengan konfigurasi yang aman. Sistem operasi menjadi lebih terlindungi dari kesalahan pengguna, eksploitasi celah keamanan, dan akses tidak sah, sehingga stabilitas dan keamanan sistem dapat terjaga secara optimal. Dan papan inti dari secure configuration adalah secure configuration itu bukan soal ribet, tapi soal disiplin supaya sistem nggak ceroboh. Dan masuk ke materi yang 6, ada sandboxing seperti COM, mobile, atau OS. Sandboxing adalah teknik keamanan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi atau proses dalam lingkungan terisolasi atau sandbox, sehingga aplikasi tersebut tidak dapat mengakses atau mempengaruhi sistem utama secara langsung. Tujuannya adalah sandboxing membatasi dampak kerusakan apabila aplikasi mengalami error atau disusupi malware. Sandboxing juga memiliki dampak positif, yaitu pada Google Chrome setiap tab dan ekstensi dijalankan dalam sandbox terpisah.
Jika satu tab terinfeksi atau mengalami crash, tab lain dan sistem operasi tetap aman pada mobil OS seperti Android dan iOS. Setiap aplikasi dijalankan dalam sandbox masing-masing dengan izin permission tertentu, sehingga aplikasi tidak dapat mengakses data atau fungsi aplikasi lain tanpa izin pengguna. Dengan menerapkan sandboxing, sistem operasi dapat meningkatkan keamanan, mencegah penyerangan malware, dan menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Papan inti dari sandboxing adalah sandboxing itu kayak mantan, dikasih ruang sendiri, tapi akses ke hidup kita dibatasi. Lanjut ke materi terakhir atau 7 teman-teman, yaitu ada virtualisasi untuk isolasi. Nah, virtualisasi untuk isolasi adalah teknik keamanan yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan kerja secara terpisah dalam satu perangkat fisik. Setiap sistem virtual atau virtual machine atau VM memiliki sumber daya dan ruang kerja sendiri, sehingga aktivitas atau gangguan pada sistem tidak mempengaruhi sistem lainnya. Virtualisasi untuk isolasi juga memiliki dampak positif, yaitu dalam konteks keamanan, virtualisasi digunakan sebagai countermeasure untuk membatasi dampak serangan. Jika sebuah virtual machine terkena malware atau mengalami kerusakan, maka sistem utama seperti host dan VM lainnya tetap aman karena terisolasi. Contohnya, penerapan virtualisasi antara lain penggunaan VirtualBox, VMware, atau Hyper-V untuk pengujian aplikasi, simulasi serangan, dan lingkungan kerja yang aman. Dengan virtualisasi untuk isolasi, keamanan stabilitas dengan pengolahan sistem operasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Virtualisasi untuk isolasi juga memiliki papan inti, yaitu virtualisasi itu kayak naruh masalah di toples, boleh dilihat tapi jangan tumpah kemana-mana. Nah, itu beberapa materi yang sudah aku jelaskan teman-teman, semoga teman-teman memahaminya. Ini ada kesimpulan dari countermeasure. Pada countermeasure, sistem operasi merupakan langkah penting untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman keamanan seperti malware, serangan jaringan, dan akses tidak sah. Setiap metode mitigasi memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari patching dan updates yang menutup celah keamanan, firewall yang menyaring lalu lintas jaringan, intrusion detection system atau IDS yang mendeteksi aktivitas mencurigakan, hingga antivirus dan anti-malware yang melindungi sistem dari perangkat-perangkat berbahaya. Selain itu, secure configuration membantu mengurangi risiko akibat kesalahan konfigurasi. Sandboxing membatasi dampak kerusakan aplikasi, dan virtualisasi untuk isolasi memisahkan lingkungan sistem agar serangan tidak menyebar. Nah, sekarang sudah di penghujung teman-teman. We are already reaching our closing of today presentation. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi masih terdapat kekurangan, and thank you so much for your attention and for listening to my presentation. Please keep supporting me in all positive things, and goodbye, see you next time. One is the loneliest number that you